Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah lampu LED Novsik N50, dan yang di sini saya pilih itu soket H4. LED Novsik N50 ini saya beli di toko online banggood.com seharga 700 ribuan untuk yang soket H4. Yang soket H11, H1 dan yang single beam ya, itu harganya di bawah 600.000. Kalau yang khusus yang soket H4 ini harganya 700 sampai 800 ribuan. Apabila kalian ingin tahu di mana link pembelian LED Novsik N50 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Jadi ini adalah LED Novsik N50, salah satu LED premium dari Novsik. Saya coba untuk buka dulu isi kemasannya, dan di sini kotaknya atau kemasannya cukup baru ya menurut saya, karena beda dari LED Novsik yang pernah saya review sebelumnya. Ini ada buku instruksi manualnya. Dan LED Novsik ini bergaransi 2 tahun. Itu yang saya baca pada deskripsi penjualan LED ini. Di sini untuk harga tersebut itu dapat 2 piece lampu LED-nya ya. Dan dia ada kotaknya lagi nih. Saya coba buka salah satunya. Oke, ini adalah LED Novsik R50-nya. Desainnya yang cantik menurut saya di sini ya. Dengan bahan aluminium. Saya coba buka yang satu lagi. Jadi ini adalah LED Novsik N50, salah satu LED premium, dan untuk desainnya di sini cantik ya, keren. Dan dia menggunakan chips LED yang seperti ini, tapi saya kurang tahu ini jenis chipsnya itu apa. Kalau saya baca itu 7035, bukan yang 3GXP. Lalu pada bagian bokong seperti biasa ada kipas pendingin, dan soketnya kita bisa lepas dengan cara ditarik. Lalu untuk drivernya dia terdapat di dalam LED-nya ini langsung, dan untuk kabelnya dia menggunakan model nilon seperti ini ya. Ini soket H4 yang seperti ini. Di sini untuk daya output yang saya baca di deskripsi LED ini adalah 35 watt per lampu. Jadi kalau total duanya itu 70 watt dengan lumen 7500 per lampu, dan total duanya ini adalah 15.000 lumen. Bisa bekerja di tegangan 9 volt sampai 36 volt. Jadi di mobil truk yang menggunakan tegangan 24 volt ini bisa digunakan. Dan dia waterproof ya, IP68, anti air dan anti debu. Materialnya di sini aluminium, jadi untuk sistem pendinginnya pasti dia lebih dingin dari lampu standar di mobil. Kemudian daya outputnya lebih rendah dan tidak membuat aki tekor. Jadi ini aman digunakan. Tapi saya coba untuk nyalakan dulu bagaimana hasil pencahayanya. Saya coba nyalakan salah satunya ya. Dan di sini dia polaritasnya bisa dibolak-balik atau dia non polaritas ya. Jadi misalnya kalau saya kasih di sini positif, di sini untuk negatif low beam, di sini negatif high beam. Kalau negatif di sini positif low beam, sini positif high beam. Jadi dia non polaritas. Saya nyalakan untuk low beamnya dulu di sini. Wow, ini terang ya. Warnanya 6000 Kelvin, putih bersih seperti ini. Dan ini sangat terang menurut saya. Ini untuk low beam ya. Saya coba untuk high beamnya. Dan high beamnya pun sangat terang, luar biasa. Salah satu lagi keunggulan lampu LED ini, pada saat high beam itu low beam, chips low beam itu tidak ikut mati ya. Jadi pada saat high beam, low beam dan high beam ikut menyala chips LED-nya. Beda pada lampu-lampu LED lain yang pernah saya review, itu pada saat high beam, chips low beamnya itu ikut mati. Di sini ada 2 chips LED ya. Yang bagian ini adalah untuk yang low beam, yang kiri kanan di bagian depan, dan yang bagian belakang ada untuk high beam, kiri kanan. Jadi umumnya lampu LED pada saat high beam itu low beamnya mati. Beda pada lampu LED Novsik N50 ini, pada saat high beam low beam masih tetap menyala. Saya coba untuk tunjukkan ya. Ini adalah posisi chips low beam yang menyala pada saat saya high beam kan.
itu chips low beam masih menyala. Oke, nice. Itu cukup bagus menurut saya, karena pada saat high beam yang posisi low beam itu tidak kosong cahayanya. Dan saya coba hitung dulu berapa output daya pada lampu LED ini. Kalau di lapak penjualannya ini dihitung 35 watt. Tapi saya belum tahu pasti. Mari kita ukur berapa watt pada lampu LED ini. Di sini saya menggunakan wattmeter dengan tegangan 13,5 volt. Itu adalah tegangan yang biasa umumnya di mobil. Kita akan coba untuk yang low beamnya dulu ya. Oke, di sini untuk low beamnya dulu, kita lihat berapa output dayanya. 31,2 watt dan terus turun. Oke, 30 wattan ya. Dan dia akan terus turun, itu terjadi pada semua lampu LED untuk kendaraan ya. Pada saat menyala lama, wattnya akan drop. Tapi apakah watt pada lampu LED ini setelah menyala lama dia akan dropnya itu banyak atau hanya beberapa watt? Saya akan coba nyalakan sekitaran 10-15 menit lampu LED ini, sampai berapa dia mentok dropnya. Nah, ini sudah sekitar 15-20 menit saya nyalakan lampu LED ini, dan di sini saya lihat pada wattmeternya itu paling mentok 28 watt, dan nanti naik lagi 28,2, 28,1 watt, dan hanya mentok 28 watt. Itu adalah nilai yang tidak terlalu banyak ya, dan pengurangan dari awal tadi sekitar 32 sampai 28 watt, tidak sampai 10 watt, dan cahayanya pun saya lihat di sini tidak ada pengurangan intensitas cahayanya. Panasnya saya coba pegang bagian sini, memang panas tapi masih bisa disentuh ya, beda lagi sama halogen. Kalau disentuh sebentar saja itu sudah melupuh tangannya pada saat disentuh. Kalau LED memang panas, tapi dia ada sistem pendinginnya, kipas, dan ada aluminiumnya. Untuk kipasnya tadi itu tidak terlalu berisik. Kipas pada LED ini dia tidak terlalu berisik, dan juga untuk soketnya kita bisa lepas ya. Kalau ingin memasang lampu LED ini, pastikan pasang dulu soketnya, baru kita masukkan lampu LED-nya, dan ini kita bisa putar 360 derajat. Saya coba hitung yang high beam-nya ya. Tadi kita hitung wattnya yang untuk low beam. Saya coba yang high beam-nya. Ini high beam menyala, dan untuk wattnya masih sama ya, tapi dia lebih rendah dari low beam, karena pada saat high beam itu low beam dan high beam menyala chipsnya, jadi untuk arusnya pasti akan berkurang. Kalau tidak dia akan overheat karena kelebihan panas dari chips low beam dan high beam yang menyala. Tapi ini sangat terang kalau menurut saya, walaupun wattnya yang kecil, lumensnya yang besar ya. Oke, jadi videonya tidak sampai di sini saja. Saya akan coba uji di jalan bagaimana hasil pencahayaannya di malam hari digunakan di kendaraan. Juga nanti saya tunjukkan sedikit cara pemasangan lampu LED ini. Jadi dia tidak perlu menggunakan relay ataupun merubah soket kalau soketnya sesuai. Dan ini tidak membuat aki tekor karena daya outputnya itu lebih kecil dari lampu standar di mobil. Kita akan lihat bagaimana hasilnya di jalan raya pada malam hari. Simak terus video ini. Oke, saya akan mencoba LED Novsig N50 ini di mobil Daihatsu Sigra, dimana headlampnya itu soket H4, dan di sini untuk bohlamnya bohlam halogen 55/60 watt. Dan saya akan tunjukkan cara pemasangan lampu LED ini. Pemasangannya itu sama saja ke lampu LED lainnya, sama ya. Kemudian saya akan coba bandingkan nanti dengan lampu halogen yang konsumsinya itu 2 kali lipat dari LED ini. Jadi penggunaan LED lebih rendah ya, penggunaan LED ini konsumsi dayanya tidak membuat aki tekor. Jadi untuk pemasangan lampu LED ini dia tidak perlu untuk menambahkan relay, karena daya outputnya yang rendah dari standar. Itu penggunaan relay akan sia-sia saja ya. Lebih baik standar seperti ini tanpa harus merubah soket atau menambahkan kabel lagi. Ini bohlam standar saya lepas dulu ya. Soket ini saya cabut, kemudian karetnya saya lepas.
pengaitnya saya lepas juga. Lalu saya tarik bohlam standarnya. Ini masih halogen standar 60/55 watt. Lalu untuk pemasangan LED ini saya pasang dulu untuk soketnya. Ini soketnya saya lepas dulu dari LED-nya. Kemudian saya pasang soketnya ke headlamp. Posisinya ini yang di bagian atas. Kemudian saya kunci pengaitnya. Lalu saya pasang karetnya. Oke, karet sudah terpasang, barulah saya pasang LED-nya. Dengan yang bagian ada cangkang ini di bagian bawah. Oke, sudah terpasang ya, tanpa harus memotong karetnya, itu tidak perlu. Tinggal ini soketnya kita tancapkan, soket kabelnya, dan terpasang. Sekarang kita akan coba bandingkan dengan halogen standar di sebelah kiri, ini yang sebelah kanan LED Novsec N50. Saya nyalakan dulu untuk lampu utamanya. Oke. Di sini lampu utama sudah menyala dan sekarang pada sore hari, nanti kita coba juga uji di malam hari bagaimana hasilnya di jalan raya. Ini adalah untuk lampu LED-nya sebelah kanan, LED Novsec N50, dan lampu halogen di sebelah kiri. Bisa kalian lihat ini lebih jauh lebih terang yang LED Novsec N50. Padahal konsumsi daya itu lebih kecil ya, 30 watt. Ini adalah 60/55 watt untuk halogennya. Tapi sayangnya di sini ada sedikit bias cahaya. Namun itu tidak terlalu bermasalah. Untuk cut off-nya kalian bisa lihat ini rapi ya. Dan untuk ketinggian sorotnya di sini sudah sama ya. Jadi saya tidak perlu lagi setting untuk tinggi sorot headlampnya. Sudah sama tingginya. Saya coba dulu untuk high beam-nya ya. Ini low beam. Ini high beam. Oke, terasa ya perbedaannya ya. Terang yang LED. Sekarang saya akan ganti dulu yang sebelah kiri ke LED Novsec N50 dan kita coba uji di jalan bagaimana hasilnya. Oke, jadi berhubung hari sudah malam, saatnya kita coba uji LED Novsec N50-nya. Ini yang menyala hanya fog lamp-nya saja yang menggunakan halogen. Dan untuk headlamp-nya atau lampu utamanya mati ya. Ini yang putih ini hanya lampu senjanya. Untuk posisinya yang seperti ini ya. Posisi untuk lampu LED-nya menghadap kiri kanan dan yang ada cangkangnya di bagian bawah. Untuk fog lamp-nya akan saya matikan nanti pas uji coba. Kita hanya fokus ke lampu utamanya. Tapi saya akan coba perlihatkan dulu bagaimana hasilnya pada saat fog lamp dan headlamp dinyalakan. Ini fog lamp menyala dan saya nyalakan headlamp. Lampu fog lampnya langsung tertimpa dengan warna putih ya. Saya matikan fog lampnya. Saya matikan untuk lampu utamanya. Saya nyalakan lampu fog lamp. Oke, seperti itu. Dan saya nyalakan untuk lampu utama. Wow, sangat terang ya. Kalian bisa lihat sendiri itu cut off-nya pun baik. Dia meninggi sebelah kiri dan merendah sebelah kanan agar pengendara lain yang di sebelah kanan kita itu tidak merasa silau. Dan pada saat saya nyalakan lampu jauh atau high beam, wow, yang di bagian bawahnya pun tidak kosong ya. Karena LED ini pada saat high beam itu low beamnya tidak mati ya. Luar biasa, terang ya. Ada harga pasti ada kualitas. Dengan harga 700 ribuan ini menurut saya worth it untuk digunakan. Tapi bagaimana pada saat di jalan, apakah terang ini juga? Silahkan simak terus video ini.
Oke, setelah saya gunakan tadi di jalan, hasilnya memang sangat memuaskan ya. Walaupun dengan harga di atas 500.000, ini worth it untuk digunakan ya. Cahayanya padat, terang, dan luar biasa. Salah satu yang saya kagumi ini adalah cut off-nya yang begitu rapi. Tadi kalian bisa lihat di saat saya gunakan di jalan, cut off-nya itu betul-betul rapi yang saya lihat. Pada saat saya berpapasan dengan pengendara lain pun, itu tidak ada satupun yang merasa silau atau merasa terganggu dengan lampu LED yang saya gunakan ini. Padahal ini terangnya luar biasa menurut saya. Dan yang saya lihat ini terangnya seperti lampu LED dengan harga jutaan ya, di atas 1 juta. Tapi konsumsi dayanya itu 30 watt. Namun terangnya ini memang benar-benar terang menurut saya. Untuk high beamnya pun tadi sangat terasa, tidak ada yang kosong ya di bagian low beam dan high beamnya. Karena pada saat high beam itu low beamnya masih ikut menyala. Kalau yang saya lihat di sini, ini bisa menembus hujan ya dengan padat dan terangnya segini. Saya pastikan ini bisa menembus hujan juga kabut. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED Novsik N50 ini, silahkan lihat di deskripsi video ini, saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Tapi perlu diingat, saya bukan penjualnya, saya hanya mereview produk ini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channel saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Jangan lupa juga ya, like-kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.